Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, anggota PKLU GPIB yang Tuhan Yesus kasihi. Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan, karena sebagai di pagi hari ini kita boleh kembali dipertemukan dalam program saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama, yang terambil dari Sabda Bina Umat tanggal 21 April 2021. Perkenalkan saya, Nancy Dengah Matulatua, sebagai pengurus Pelkat PKLU Jemaat GPIB Sawangan, Depok. Sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkannya, marilah kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam surga, puji syukur kami panjatkan kepadamu karena Tuhan sudah melindungi kami dari istirahat kami malam hari. Dan Tuhan boleh membangunkan kami pada pagi hari ini dengan kekuatan baru dan memberi kesempatan kepada kami untuk membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu yang dibacakan dari Sabda Bina Umat. Karuniakanlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami mengerti dan memahami firman-Mu yang akan dibacakan. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah siap mendengarkannya. Amin. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai dengan 6 yang menyatakan, Saulus bertobat. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Demikianlah pembacaan Alkitab pada pagi hari ini. Kita akan membaca renungan dari Sabda Bina Umat, Rabu 21 April 2021, dengan judul Kemurahan Tuhan. Yang ditekankan di sini adalah ayatnya yang ke-6. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Kebencian para murid Tuhan Yesus masih terus berlangsung sampai hari ini. Mereka berusaha melakukan kekerasan untuk membatasi pekerjaan Tuhan. Mereka menuduh diakoni sosial atau pemberian bantuan kasih adalah penginjilan terselubung. Mereka menolak kebaikan hati orang-orang Kristen. Mungkin mereka pikir itu dapat membelokkan hal keimanan yang selama ini dianut. Kekristenan menjadi momok yang menakutkan, sehingga beragam aturan
dibuat mencegah aktivitas pelayanan gereja. Saulus menjadi orang yang menggalang usaha membungkam kekristenan demi membela agama Yahudi. Surat dan imam besar Yerusalem diterimanya sebagai perintah resmi untuk menangkap orang-orang Kristen di Damsyik. Jarak Yerusalem ke Damsyik sekitar 205 km. Tidak menghalangi rencana Saulus menangkapi pengikut jalan Tuhan di sana. Rencana Saulus ternyata hanya rancangan manusia yang dapat digagalkan. Perjalanan Saulus dihentikan. Saulus mendengar perkataan Tuhan yang membuatnya bertanya, "Siapakah engkau Tuhan?" Ayatnya yang kelima. Tuhan menjawab pertanyaannya. Saulus memerintahkannya untuk pergi ke dalam kota Damsyik. Tuhan punya rencana lanjutan bagi Saulus yang matanya seketika menjadi buta. Kekerasan terhadap gereja Tuhan bisa jadi memilukan hati. Tidak boleh kekerasan dibalas kekerasan. Walau demikian, gereja tetap mengalami kemurahan Tuhan, sebab gereja adalah miliknya. Selalu ada rencana Tuhan di balik aniaya yang dialami gereja. Gereja tidak akan hancur jika setia dalam percaya dan kasihnya kepadanya. Membenci para penganiaya bukan tugas kita. Kita berdoa dan mengampuni mereka. Tuhan sendiri yang mengubah mereka bagi kemajuan gerejanya. Beberapa orang yang dulu membenci Yesus diubah oleh kasih Tuhan. Bukankah seharusnya kita yang percaya semakin mengasihi Tuhan dan giat bersaksi dan melayaninya? Mari saling menguatkan untuk menghadirkan karya keselamatan Tuhan bagi saudara kita yang menderita dan buta rohani. Amin. Demikianlah pembacaan renungan pada pagi hari ini. Marilah kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa, karena di pagi hari ini kami sudah boleh membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu yang terambil dari Sabda Bina Umat.
biarlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Berilah kami kemampuan dan kepercayaan untuk senantiasa mengasihi Tuhan dan giat bersaksi dan melayaninya. Kami mohon ampuni kami jika berlaku jahat di tengah persekutuan dan tidak rendah hati untuk saling mengasihi dengan tulus. Ya Bapa, kami mau berdoa untuk Dewan PKLU yang sudah membuat program ini, dan juga kepada seluruh anggota PKLU GPIB dimanapun berada. Tuhan berkati dan berikan kekuatan, kesehatan dalam menjalani kehidupan, khususnya dalam masa pandemi COVID-19 ini. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami yang menderita karena musibah banjir, tanah longsor, dan gempa. Tuhan tolong pulihkan mereka. Kami berdoa bagi pemimpin kami, Bapak Presiden Jokowi dan wakilnya, dan dengan semua aparatur negara, agar dapat memimpin negara ini dengan kuat kuasa Tuhan. Ya Bapa, ampunilah semua kesalahan-kesalahan yang diperbuat dalam pikir, tutur, dan tindakan kami. Dengarlah seru doa kami yang kami peralaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.
semangat, pelayanan, segar dan hijau.